Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara menggunakan Excel dalam akuntansi, khususnya untuk menyusun jurnal umum, buku besar, neraca saldo. Dengan memanfaatkan teknologi, kita dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan keuangan. Semoga ilmu yang saya bagikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, yang pertama ini di sebelah kanan merupakan soal dari soal yang akan digunakan untuk mengisi jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Nah, yang pada hari pertama, pengumpulan berkat konsumsi servis yang membayar sewa bulanan sebesar 3 juta rupiah. Nah, pada hari pertama ini perusahaan berkat konsulting dia membayar sewa bulanan. Jadi ketika dia membayar, maka beban sewa akan bertambah, dan ketika beban sewa akan bertambah di sebelah debit. Dan ketika dia membayar, pastinya uang kita akan berkurang. Nah, uang tersebut akan dimasukkan ke dalam kas, sehingga kas dimasukkan ke dalam kredit. Nah, kemudian pada tanggal keempat membayar beban iklan sebesar 2.500 rupiah. Nah, pada tanggal keempat ini persis sama dengan akun yang pertama, sama-sama membayar beban sewa masuk di debit dan kas juga masuk di kredit. Dan pada tanggal kelima membeli perlengkapan secara tunai sebesar 1.800 rupiah. Di sini pada tanggal kelima perlengkapan akan masuk di debit karena perlengkapannya bertambah karena dia membeli perlengkapan tersebut sudah bertambah di debit, dan menggunakan uang aset yang dimasukkan dalam kas akan berkurang sebesar 1.800 rupiah. Dan pada tanggal ke-6 membeli peralatan kantor secara kredit 13.900 rupiah. Pada tanggal ke-6 akun jurnal umumnya, akun pertama peralatan masih di debit karena dia membeli peralatan sehingga peralatannya bertambah di debit, dan dia membayar secara kredit. Nah, kredit berarti dia utang, dia masuk akun keduanya itu masih di utang, jadi peralatan pada utang sebesar 13.900 rupiah. Nah, terus tanggal ke-12 menerima pelunasan piutang dari pelanggan, berarti ada pelanggan yang berutang kepada perusahaan tersebut sebesar 14.770.000. Nah, sehingga dan pada tanggal 12 dia membayar, pelanggan tersebut membayar utangnya. Dari utang berarti asetnya kita secara otomatis akan bertambah karena kita menerima pembayaran sebesar 14.770.000, dan akun pertamanya masuk ke dalam kas. Kemudian akun keduanya masuk piutang karena dia sudah membebaskan piutang sehingga dia masuk di kredit. Dan pada tanggal 20 membayar utang kreditor sebesar 1.475.000 rupiah. Berarti kita membayar utang kreditor seperti kas dong, ya kas, karena membayar utang. Kalau membayar utang secara kredit ke kreditor tuh nanti maksudnya ke kredit saja, tidak akun. Tanggal 20 berarti utang kita bertambah dan kas kita berkurang karena kita membayar. Dan tanggal 27 mirip lah sama kayak akun pada tanggal 4 dan 1 beban dan masuk di debit dan kas masuk di kredit. Bayar tunai secara tunai 700 rupiah. Dan pada tanggal 30 membayar tagihan utilitas pemanas bulanan sebesar 600.000 rupiah. Berarti dia masuk ke dalam beban utilitas. Dan pada tanggal 30 sama akunnya seperti tanggal 27, beban masuk di debit dan kas berkurang di kredit. Pada tanggal 31 pendapatan jasa dan tagihan ke pelanggan untuk bulan ini sebesar 30.300.000 rupiah. Kita menagih kepada pelanggan utang kita, dan kita menerima debit sebesar 30.300.000 dan kita mendapatkan pendapatan jasa 37.300.000. Itu berarti kita telah melakukan pelayanan.
ditarikan dana oleh pemilik kepentingan pribadi. Berarti pemilik ini mengambil uang sebesar 800.000 dari usahanya tersebut. Berarti dia ambil brief untuk karena dia menarik uang, sehingga dia uang sendiri yang pertama 800.000 dan kasnya berkurang 800.000 karena dia memiliki perusahaan. Nah, untuk rumusnya tinggal ini ya, ketik dulu 3 juta atau bisa pakai sama dengan baru klik ini dan enter. Jadi seterusnya sampai di bawah. Dan untuk RP begini caranya itu kita kasih ke gambar dolar di atas. Saya sarankan untuk mengisi dulu seluruh akunnya biar nanti tinggal di blok semua, di blok sampai bawah sini. Nah, belum ada RP-nya, kita ke accounting. Di sini yang udah ada gambar dolar, baru kita ke bawah accounting format. Kemudian kita ke sini desimalnya, karena kita rupiah menggunakan desimal, di luar negeri menggunakan desimal karena ada sen-sennya. Kita kasih 0, 3 juta, ini ada di atas sampelnya. Kemudian kita ke bawah sini cari rupiah. Biasanya itu dia di urutan huruf R, jadi kalau ada R biasanya kita bawa terus sampai ketemu huruf R. Nah ini R, berarti ini kita udah dekat, tinggal cari RP. Nah ini RP Indonesia, enter. Oke, nah jadi RP, jadi dia rapi, dia langsung ke ujung sini. Daripada kita ketik lagi susah-susah, dia langsung blok baru langsung pakai ini pentingnya. Terus kita lanjut ke buku besar. Nah, akun pertamanya ini kas. Pada Januari tanggal 1, sini ada melakukan menggunakan kas, membayar sewa 3 juta tanggal 1, 4, 5, 12, 20, 27, 30, 31 dan 31. Di sini kita lihat tanggal 1-nya. Ini bisa pakai sama dengan, nanti di blok aja biar udah susah-susah lagi, udah ribet lagi untuk ketik-ketik. Jadi ketik sama dengan, baru kita ke jurnal umum. Maaf, sama dengan baru ke jurnal umum, terus 1 dan enter. Nah, di sini dia membayar sewa, membayar iklan, membeli perlengkapan, itu menggunakan kas. Kasnya pada tanggal 1/45 langsung di kredit. Tinggal menggunakan zoom, ada di atas ini, zoom, baru klik kredit, baru zoom. Nah, kurung ini rumusnya harus ingat, itu kurung dan kurung itu jangan lupa, kan biasa jadi error. Klik ini dan tutup kurung. Bisa juga langsung enter aja sih, dengan enter. Dan untuk yang kedua ini menggunakan zoom, rumusnya kita zoom, buka kurung baru copy, blok ini 2, tutup kurung, jadi. Dan seterusnya juga begini. Kalau yang ini kita zoom, ambil yang ini, maaf, ini terus bisa menggunakan plus, jadi kita 300. Nah, terus di sini karena dia di debit dan di sininya kredit, jadi debit bertemu kredit, otomatis dia akan debit ini merupakan sisi positif dan kredit merupakan sisi negatif, sehingga plus ketemu negatif jadinya 14 juta 310 dikurangi 7 juta 300, hasilnya adalah 7 juta 410. Rumusnya zoom, buka kurung, enter, kurang, blok kredit, tutup kurung, enter, jadi 7 juta 470. Dan seterusnya di bawah ini dikurang, ini 7 juta 410. Untuk isi di bawahnya 7 juta dikurang 1 juta 475.000, hasilnya 5 juta 950.000.
ngetik-ngetik banyak, membuang banyak waktu. Dan ini RP-nya karena tadi ya, yang ini pakai gambar dolar biar gampang jadinya. Dan seterusnya juga begitu, mengulangi proses yang sama sesuai dengan akun-akun yang ada di jurnal umum. Kemudian kita lanjutkan neraca saldo. Di neraca saldo ini ya, kita taruh hasil akhir dari buku besar. Contohnya di kas, hasil akhirnya 2.955.000. Daripada report untuk mengetik satu langsung sama dengan ke buku besar, klik akun jadi. Dan perlengkapan juga 1.800.000 ya. Neraca saldo peralatan 13.900.000 dan utang 22 juta, dan kemudian ini utangnya masih dikredit karena dari jurnal umum. Di sini utangnya sudah langsung dikredit, jadi besarnya akan masuk utang itu jadi dikredit. Dan ini juga ada debit pada tanggal 20 di bayar utang juta di debit, dan kredit ketemu debit nanti jadinya kurang, hasilnya 12 juta, 5.000 di sisi kredit karena kredit lebih besar daripada debit. Jadi di sini utangnya 12 juta, berinya 800.000. Beri 800.000. Neraca saldo pendapatan biasa 37 juta, pendapatan 37 juta, yang beban sewa 3 juta, beban iklan 2.500.000. Kemudian beban yang lain 700.000 dan yang terakhir uang aktivitas 1.510.000. Dua 1 juta karena 610.000 tambah 900.000 nya sekitar 510.000. Saya lihat di rumus di atas itu ada blok karena ini dua-duanya dihitung tambah jadi 1.500.000. Balik ke neraca saldo. Nah, ini tinggal totalnya di blok semua. Ya, langsung pakai rumusnya baru buka kurung, tinggal blok semuanya sampai bawah. Ya, ini kayaknya harusnya sampai di 14. Aduh, ke bawah kan. Maaf ya, soalnya laptop punya layar agak bermasalah. Nah, jadi 49 juta. Nah, jadi sama-sama simbang. Jadi kalau sama-sama simbang berarti dari awal jurnal umum sudah betul, buku besar sudah betul. Jadi hasilnya simbang. Kalau tidak simbang berarti ada salahnya satu catatan baik di jurnal umum maupun di buku besar. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang cara menggunakan Excel dalam akuntansi di jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Saya tutup dengan penjelasan saya hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Yeah, baby! That's what I've been waiting for. That's what it's all about. Woo!